Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kita semua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis kemarin, tanggal 29, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Firman Allah menyatakan dengan kenaikan Yesus ke surga, berarti Yesus berasal dari surga. Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah umat Tuhan yang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang harus selalu berupaya menyelaraskan seluruh kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 18. 3, 2, 1. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita ulangi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Ini artinya Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Dalam janji yang Yesus ucapkan ini mengandung satu kepastian bahwa apa yang Yesus janjikan itu pasti terlaksana. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Usia murid-murid Tuhan Yesus di atas 20 tahun. Tetapi Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu artinya seseorang yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Posisi dalam usia yang balita. Dikatakan sebagai anak yatim piatu. Pada saat seseorang menempati posisi sebagai anak yatim piatu, berarti dia tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Dia tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjaga dia. Sebagai anak yatim piatu, seseorang tidak bisa berupaya dengan kekuatannya sendiri untuk mencukupkan segala kebutuhan sandang dan pangan dalam kehidupannya. Dia sangat membutuhkan orang lain. Dia sangat mendambakan ayah dan ibunya yang pada saat itu sudah tiada. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mengapa Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu? Sebab dunia membenci Yesus. Dunia membenci murid-murid Yesus. Dunia membenci pengikut-pengikut Kristus. Kita perhatikan Yohanes pasal 15 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 19. 3, 2, 1.
Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus berkata bahwa dunia akan membenci kamu. Tetapi di balik semua itu Yesus berkata bahwa dunia terlebih dahulu membenci aku. Mengapa dunia membenci Yesus Kristus? Sebab Yesus datang ke dalam dunia sebagai pribadi, sebagai manusia yang paling benar di bumi pada saat itu. Sebab dia berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu pribadi, tidak ada satu manusia di kolong langit ini yang dapat berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus berkata, aku datang kepada pemiliknya, aku datang kepada orang-orang yang kumiliki, tetapi mereka tidak mau menerima aku. Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Yesus tentang mengajarkan moral. Yesus mengajarkan segala bentuk kehidupan yang harus ada di antara sesama manusia untuk saling mengasihi. Tetapi dunia memiliki pemikiran yang lain. Tidak mungkin aku mengasihi sesama manusia kalau aku dirugikan oleh sesama. Tidak mungkin aku mengasihi sesama manusia kalau mereka menghancurkan saya. Tidak mungkin saya mengasihi sesama manusia kalau dia adalah orang yang menyengsarakan saya. Orang itu yang menjadi penyebab kehidupan saya mengalami kehancuran. Tidak mungkin saya mengasihi musuh saya. Di balik itu Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, dan jangan mengutuk mereka. Setiap ajaran yang Yesus berikan, sebuah pengajaran yang sangat bertentangan dengan keadaan manusia pada saat itu. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi orang-orang tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Orang-orang tidak mau menerima bahwa Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah. Sebab itu mereka membenci Tuhan Yesus. Mereka membenci murid-murid Yesus. Di dalam Kisah Rasul, di sana diceritakan bagaimana orang-orang percaya dikejar-kejar, mereka ditangkap, ditawan. Mereka dianiaya, mereka disiksa karena mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, sekelilingmu memang ada orang yang membenci. Sekelilingmu memang ada orang yang sangat membencimu. Tetapi jangan khawatir. Aku adalah Tuhan yang tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, pada saat murid-murid dibenci oleh orang lain, Yesus katakan, jangan khawatir. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah gembala yang baik. Aku akan membimbing engkau ke air yang tenang. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dengan kata lain, hai murid-murid, pada saat aku meninggalkan engkau,
pada saat engkau naik ke surga, jangan khawatir engkau hidup di dalam keberadaan yang dibenci oleh orang-orang sekitar. Sebab Aku yang akan meninggalkan kamu adalah Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Aku yang naik ke surga adalah aku yang akan bertahta di dalam kerajaan surga. Untuk apa? Memperhatikan kehidupanmu. Artinya pada saat murid-muridnya ditinggal oleh Tuhan Yesus, di sana, di surga mulia, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, Yesus yang bertahta di surga, matanya senantiasa terarah kepada orang-orang benar. Jadi tidak ada satu kesempatan, tidak ada satu detik pun Yesus meninggalkan setiap orang percaya. Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang berada dalam posisi yang sepertinya kita ditinggalkan oleh orang-orang lain. Kita dibiarkan oleh orang-orang lain. Kita tidak ditegur sapa oleh orang-orang lain. Orang-orang lain tidak peduli terhadap nasib kita. Orang lain tidak peduli terhadap keadaan kita. Orang lain tidak peduli terhadap kesusahan kita. Orang lain tidak peduli terhadap air mata kita. Orang lain tidak peduli terhadap keberadaan kita yang mungkin mencapai tahap di mana kita hidup stres atau depresi. Tetapi firman ini datang kepada kita, Yesus tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ketika engkau hilang pengharapan dalam kehidupan ini, alihkan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab tadi yang pertama, dunia membenci murid-murid Yesus. Sampai saat ini pun dunia membenci nama Kristus. Kristus dinista, Kristus diolok-olok, Kristus diejek-ejek. Asal mula lahirnya Yesus jadi bahan ejekan. Itu adalah bukti bahwa dunia membenci Yesus Kristus. Dunia juga membenci pengikut Kristus. Membenci artinya merasa tidak suka. Kalau seseorang di luar Kristus membenci kita, berarti mereka tidak suka kepada kita. Kalau mereka di luar sana membenci kita, berarti mereka tidak menyenangi kita. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, karena sudah tertanam kebencian dalam diri mereka, mereka tidak pernah melihat kebaikan kita. Mereka tidak akan pernah melihat kehidupan kita yang benar di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah melihat segala sesuatu yang kita perbuat benar di hadapan Allah, karena ada kebencian di dalam hati mereka. Kalau istilah sekarang mungkin yang sedang ngetop persekusi, itu bentuk kebencian terhadap orang-orang pengikut Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus
berkata, kebencian sama dengan kejahatan. Yesus berdoa kepada Bapa di surga dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi kebencian identik dengan kejahatan. Seseorang yang membenci orang benar adalah orang yang melakukan kejahatan. Nah, kalau dikatakan kebencian adalah kejahatan, maka firman Tuhan akan berkata, Tuhan menentang orang jahat. Tuhan menentang orang yang hidup di dalam kebencian. Perhatikan Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 22. Demikian dikatakan firman Allah, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Terhadap orang yang membenci orang benar, terhadap orang yang membenci orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kepada mereka yang menista Yesus dikatakan akan menanggung hukuman. Artinya manusia memiliki kebebasan untuk membenci Yesus. Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat jahat kepada Yesus. Manusia memiliki kebebasan untuk membenci orang benar. Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat jahat terhadap orang benar. Tetapi firman Allah katakan, siapa yang membenci orang benar, siapa yang berbuat jahat terhadap orang benar akan menanggung hukuman. Ini adalah firman yang pasti dan benar akan terjadi bagi setiap orang yang membenci orang yang benar. Oleh sebab itu di dalam kepercayaan kita, di dalam iman yang kita miliki, di dalam pengajaran firman Allah, Yesus tidak berkata balaslah kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak mengajarkan bencilah mereka yang membenci engkau. Yang Yesus ajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun kata-kata nista yang diarahkan kepada Yesus atau kepada kita sebagai orang percaya, kita tidak usah membela diri. Sebab apa? Tuhan yang akan membela kita. Kita nggak usah menghimpun kekuatan. Tuhanlah yang akan turun tangan menyelesaikan semua itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ketika kebaktian di rumah di Blok 10 dan 12, seseorang datang, tidak boleh kebaktian di sini. Dia meneror saya terus. Terus ada beberapa orang yang meneror saya. 2 minggu kemudian
orang itu meninggal dunia. Saudara, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Kita dengarkan saja apa yang mereka katakan. Meninggalnya juga karena makan sate kambing. Tuhan pakai berbagai cara untuk menyatakan kebenarannya. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 22 yang baru kita baca, mengapa orang benar dilindungi oleh Tuhan? Mengapa orang benar dijaga oleh Tuhan? Sebab orang benar adalah bait roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam orang benar. Firman Allah katakan, kalau seseorang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Barang siapa berbuat jahat kepada bait Allah yang adalah kita, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh Allah? Barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi dengan demikian, pembalasan terhadap orang-orang yang membenci atau kejahatan, berbuat jahat terhadap Kristus dan pengikut-pengikutnya, Allah yang menentukan, Allah yang mengerjakan. Mereka yang membenci dan berbuat jahat, kepadanya lah kita harus berdoa supaya Allah memenuhi mereka dengan kasih Allah. Kepadanya lah kita harus berdoa supaya mereka diampuni dosanya. Kepadanya lah kita berdoa supaya mereka memiliki keselamatan yang daripada Allah. Kepadanya lah kita berdoa supaya mereka juga dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sebab mau tidak mau, pada saat seseorang melakukan apa yang dinamakan dengan kebencian, kejahatan terhadap orang-orang benar, di situ para malaikat Allah sudah berjaga-jaga atas kehidupan orang-orang benar. Penulis kitab Ibrani katakan bahwa ada malaikat yang menjaga orang benar. Ada malaikat bagi setiap orang-orang benar yang akan menjaga mereka. Ketika Lot hidup di kota Sodom dan Gomora, Lot hidup dengan keluarganya, hidup benar di hadapan Allah. Tetapi orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora membenci Lot dan keluarga. Lot orang percaya karena dia adalah keponakan Abraham sebagai orang percaya. Nah, pada saat Sodom dan Gomora akan dihancurkan karena kejahatan mereka, karena perilaku mereka yang membenci orang benar, Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Lot diselamatkan, tetapi Sodom dan Gomora menanggung hukumannya, di bumi dihanguskan oleh Tuhan. Jadi mengapa Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai anak yatim piatu, sebab dunia membenci Kristus dan murid-muridnya. Kebencian dan kejahatan terus akan terjadi selama setan masih berkuasa di dalam dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan di video mengenai orang Kristen di satu negara yang bernama Nigeria. Ketika mereka berkumpul, datang sekelompok orang. Lalu
orang-orang yang sedang berkumpul, orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ibadah, dibantainya mereka. Mereka dibunuh, mereka ditembaki, mereka disiksa. Ini kejahatan dan kebencian tetap berlangsung selama dunia ini belum berakhir. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu." Kalau begitu, apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, yang Yesus lakukan, dia minta kepada Bapaknya supaya Allah menjaga murid-muridnya. Dan dia tetap juga menjadi pendoa syafaat bagi setiap kita yang percaya kepadanya, agar Allah menjaga kita semua. Kita perhatikan Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Sebelum Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, murid-muridnya hidup tanpa Yesus, tidak bertatap muka secara lahiriah dengan Yesus. Sebab Yesus sudah naik ke surga. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berdoa, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, sebab mereka adalah milikmu. Jadi setiap orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah milik Allah, pencipta langit dan bumi. Mari katakan bersama-sama. Saya percaya bahwa saya adalah milik Allah. Sebab siapa yang percaya kepada Yesus, dialah juga percaya kepada Allah. Jadi sekarang saudara dapat berkata, saya adalah milik Kristus karena saya percaya kepadanya. Selain kita milik Kristus, kita adalah milik Allah, pencipta langit dan bumi. Kita adalah milik Allah, penguasa langit dan bumi. Luar biasa posisi kehidupan kita. Di dunia mungkin kita tidak dianggap oleh sesama. Di dunia mungkin kita direndahkan. Di dunia mungkin kita dikatakan sebagai sampah di masyarakat. Tetapi perhatikan, kita
adalah anak-anak Allah. Keadaan apapun yang ada di dalam diri kita, kita adalah anak-anak Allah. Kita milik kepunyaan Allah. Yesus berkata, mereka adalah milikmu. Dan firman Allah ini terus berlaku dan tidak pernah dibatalkan. Firman Allah tidak akan lenyap, tetapi kekal selama-lamanya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita dikatakan sebagai milik Allah. Kalau kita sebagai milik Allah, maka apa yang Yesus doakan pasti terjadi. Yesus meminta supaya Allah memelihara mereka. Yesus berdoa supaya Allah memelihara orang percaya. Apa yang Yesus minta pasti digenapi. Pasti diberikan oleh Allah. Yesus juga berkata, selain supaya dipelihara oleh Allah, mereka pun dilindungi oleh Allah. Nah, saudara, berhubungan dengan kata pemeliharaan Allah, berarti Allah merawat kehidupan orang percaya. Yesus berkata, ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu. Artinya Yesus berkata, ya Allah, Engkau Allah yang maha ada, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha hebat. Tidak ada mustahil bagimu. Peliharalah umat-umatmu seperti aku memelihara mereka. Jadi orang percaya bukan hanya dipelihara oleh Yesus, tetapi Allah di surga, pencipta langit dan bumi, juga memelihara orang percaya. Artinya orang percaya mendapatkan pemeliharaan yang double, yang ganda dari Yesus dan dari Allah. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Allah. Kita dipelihara oleh Yesus yang juga dia katakan, akulah gembala yang baik. Jadi apapun keadaan hidup kita pada saat ini, entah kita berada dalam kekurangan, tetap yakin bahwa Allah melindungi kita. Yakin bahwa Allah memperhatikan kehidupan kita. Yakin bahwa Allah memelihara kita. Seperti pemazmur katakan, sejak muda sampai usia tua, usia lanjut, aku tidak pernah melihat orang benar minta-minta roti. Kenapa? Ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang benar. Mungkin engkau tidak memiliki mata pencaharian yang bisa menghasilkan uang. Engkau harus lebih berpegang pada firman Tuhan dan pada keadaan sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Pegang firman Tuhan bahwa aku adalah orang yang dipelihara Tuhan. Ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, ada mata pencaharian atau tidak ada mata pencaharian, kita tetap sebagai orang yang dipelihara Tuhan. Kita tetap sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan. Apapun keberadaan kita pada saat ini, yakinkan dirimu, saya adalah orang yang dipelihara Tuhan. Saya adalah orang yang dilindungi Tuhan. Mari kita katakan, saya adalah orang yang dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sebab Dia Tuhan yang memiliki saya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus,
Pemazmur di dalam Mazmur pasal 27, 31, 34, pemazmur berkata, Tuhanlah pelindungku. Pemazmur pernah dikejar oleh Saul, dan pemazmur akan dibunuh oleh Saul. Tapi Tuhan melindungi pemazmur sehingga dia tidak mendapatkan kecelakaan. Dia tidak dapat dibunuh oleh Saul. Malahan Saul mati dibunuh oleh bangsa Filistin. Saul mengejar-ngejar Daud atau pemazmur ini dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh kepintarannya untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Tuhan memelihara Daud. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang memberontak terhadap Daud. Tuhan melindungi Daud, dan Absalom mati dalam perjalanan ketika dia mau melarikan diri dari peperangan. Jadi jelas bahwa orang benar dilindungi oleh Tuhan. Orang benar dipelihara oleh Tuhan. Yang harus dilakukan oleh orang benar, hiduplah berdasarkan iman. Apa yang Tuhan katakan, imani. Apa yang Tuhan katakan, percayai. Dan lakukanlah firman Tuhan ini. Dengan sadarnya kita bahwa kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan, maka kita tidak usah khawatir tentang apa yang akan kita makan dan minum. Kita tidak usah khawatir tentang apa yang akan kita pakai. Kita tidak usah khawatir tentang masa depan kita. Sebab selama kita hidup di dalam dunia, kita adalah milik Tuhan. Selama kita hidup di dalam dunia, kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, dan kebutuhan kita dicukupkan. Yang harus kita lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Itulah bentuk ketika Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus berdoa, Bapa, peliharalah mereka. Bapa, lindungilah mereka. Apapun keadaan kondisi fisik kita, pada saat ini kita sakitkah atau lemah, tetap tumbuhkan iman yang ada di dalam hati kita. Aku dilindungi oleh Tuhan. Aku dipelihara oleh Tuhan. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, di sana realita Tuhan akan terjadi. Firman akan digenapi ketika kita hidup di dalam iman. Firman akan digenapi ketika kita mempraktikkan firman Tuhan. Sebab firman itu hidup dan berkuasa. Jadi yang diperbuat oleh Yesus ketika berkata, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai anak yatim piatu. Yang pertama, Yesus meminta kepada Bapa supaya murid-muridnya dijaga, dilindungi, dan dipelihara. Yesus adalah pendua syafaat atau juru syafaat kita. Yesus memperhatikan kita pada saat ini. Ketika kita dalam kekurangan, Dia pun akan bersyafaat kepada Allah untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup dalam kehidupan kita ini. Apapun yang Yesus minta kepada Bapa, diberikan oleh Bapa kepada orang yang meminta kepadanya. Ketika Lazarus sudah di dalam Yesus datang, ketika berada di tempat di mana Lazarus
dimasukkan ke dalam gua atau dikuburkan, Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku percaya apa yang ku minta selalu Engkau beri." Lalu Yesus berkata, "Lazarus, keluarlah." Lazarus yang sudah mati keluar hidup lagi. Jadi Yesus sebagai juru syafaat adalah juru syafaat yang selalu didengar oleh Allah, selalu didengar oleh Bapaknya. Dan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, amin. Doa yang kita sampaikan itu kepada Allah di dalam nama Yesus, Yesus akan menghubungkannya doa kita dengan Allah, dan Allah akan memberikannya kepada kita. Itulah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Jadi yang pertama, ketika Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kau sebagai anak yatim piatu," yang pertama dia minta supaya Allah Bapa memelihara murid-muridnya, menjaga dan melindungi. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ini mengacu kepada Roh Kudus yang akan diutus, yang akan dikirim oleh Allah ke dalam dunia ini. Jadi pada saat Yesus berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai anak yatim piatu," setelah Yesus terangkat ke surga, di bumi bagi murid-muridnya ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kalau Allah Bapa bertata di dalam kerajaan surga, Dia Maha Kuasa untuk menolong kita di bumi. Roh Kudus yang dicurahkan di bumi menolong kita yang ada di bumi. Jadi pertolongan kita dari Allah Bapa di surga dan juga dari Allah Roh Kudus. Inilah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kita dipelihara, kita jaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita juga hidup di dalam dunia ini ditolong oleh Roh Kudus. Sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Perkataan Yesus adalah perkataan yang menggambarkan bahwa kita adalah bait Roh Allah, di mana Kristus, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Jadi pada saat Yesus berkata, ada penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama kita hidup di dalam bumi ini, Roh Kudus menolong kita. Ketika kita lemah, namun kita masih tetap hidup, itu adalah karena karya Roh Kudus. Ketika kita sakit, namun kita dapat mengucap syukur, itu adalah pertolongan Roh Kudus. Ketika kita menderita karena penyakit, dan kita dapat bertahan, itu artinya Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita bersedih hati, namun bisa bangkit, itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Ketika kita menderita, namun kita bisa bersukacita, itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita hilang pengharapan, namun satu ketika pengharapan kita muncul kembali, itu adalah karya Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Apapun firman yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah karya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah penolong. Dia disebut roh kebenaran. Artinya Roh Kudus akan mengajar kita akan setiap firman yang kita dengarkan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran, akan terus menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, pada saat kita melakukan firman Tuhan, pada saat kita melakukan kebenaran, maka di sanalah akan nyata realita Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita lewat apa? Lewat kuasanya. Roh Kudus akan menolong kita lewat firman yang kita dengarkan. Di dalam setiap firman ada kehidupan yang dari Allah. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita baca Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia dalam cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Semua yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, dan segala-galanya itu ditopang oleh firman Tuhan. Matahari, bulan, dan bintang, mereka bergerak sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Semua dapat bekerja dengan baik karena ditopang oleh firman Allah. Kalau firman Allah tidak menopang segala sesuatu yang ada di bumi ini, maka dunia ini akan segera hancur. Roh Kudus akan menolong kita lewat firman Tuhan. Sebab Roh Kudus tidak akan berbicara sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan apa yang Yesus berikan kepadanya. Roh Kudus akan mengajar kita. Dia hanya mengajar tentang firman Allah. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian dikatakan firman Allah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak memberi kata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia akan menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran Kristus dalam kehidupan kita, firman Allah dalam kehidupan kita, inilah yang akan membebaskan kehidupan kita. Kita perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kudus bekerja di dalam firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Artinya, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Kristus, karena Roh Kudus yang mengajar, dia akan tahu tentang Yesus Kristus. Seseorang yang membaca Alkitab, dia tidak akan membaca Alkitab
seperti membaca buku dongeng. Dia akan membaca Alkitab dan ada ayat-ayat yang hidup di dalam dirinya sebab Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi Roh Kudus yang Yesus minta kepada Allah dikatakan sebagai penolong murid-muridnya, supaya pribadi akan mengajar tentang kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada kuasa yang akan menolong orang percaya. Jadi pertolongan Tuhan bisa mengubah kehidupan kita lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Sebab setiap kata yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi. Setiap firman yang kita dengarkan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Orang percaya yang diajar firman Tuhan, di dalam dirinya akan ada kehidupan ilahi. Orang percaya yang menaruh firman di dalam hidupnya, maka di dalam hidupnya ada kekuatan ilahi. Ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam dirinya. Dan firman yang dikatakan firman Allah yang hidup dan kuat. Artinya orang percaya pada saat tubuh jasmaninya lemah, pada saat imannya lemah, dia ingat akan firman Tuhan, dia bisa dikuatkan kembali oleh firman Tuhan itu. Sebab di dalam firman Tuhan ada kuasa Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Di dalam firman Tuhan ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sadarilah bahwa firman, segala sesuatu yang diilhamkan oleh Roh Allah, bermanfaat bagi kehidupan kita untuk memerdekakan kehidupan kita dari setiap belenggu permasalahan dalam kehidupan ini. Istilahnya, kita sedang dibelenggu oleh kemiskinan. Kita sadar akan firman Tuhan bahwa Dia datang untuk memberi kepada kita kehidupan. Belenggu kemiskinan itu dapat dihancurkan dalam kehidupan kita. Kita akan beranjak menjadi orang yang tidak miskin lagi. Nah, firman itu berkuasa. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau Yesus berkata, aku akan minta supaya Bapa mau melihara, aku akan minta seorang penolong yang lain. Ini perkataan Yesus pasti terjadi. Dan bagaimana supaya terjadi dalam kehidupan kita? Kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Demikian dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi pemeliharaan Allah, pertolongan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengasihi Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Yesus Kristus pasti menuruti segala perintah Allah. Jadi kuncinya, Roh Kudus turun untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita, untuk mengajarkan kebenaran firman Allah. Syaratnya kita harus mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus artinya menuruti perintah Allah. Ketika kita menurut perintah Yesus, maka Allah pelindung kita, Allah pemelihara kehidupan kita, Allah penjaga kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus bertekun
dalam pengajaran firman Tuhan. Sering-seringlah baca Alkitab. Sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman tertanam dalam kehidupan kita, dan di dalam kehidupan kita ada kekuatan Allah. Supaya firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ada kehidupan ilahi. Nah, kehidupan Allah, kekuatan Allah, kehidupan ilahi, inilah yang akan menggenapi setiap apa yang kita minta kepada Allah. Yesus berkata, jika kamu mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Jika kamu mencari, maka kamu akan mendapat. Jika kamu berseru, maka aku akan menjawab. Jadilah orang-orang yang selalu menuruti perintah-perintah Allah. Sekian firman Tuhan.